Ya, teman-teman, saya buru-buru membuat video ini karena situasinya cukup genting sekali ya. Jadi seharian ini dan kayaknya mulai semalam ya, saya membaca berita-berita tentang luar negeri ya, terutama konflik yang masih terjadi ya sampai detik ini di Timur Tengah, yaitu yang melibatkan Israel, Palestina, dan baru-baru ini ditambah dengan keterlibatan Iran. Nah, jadi ya di satu sisi ini menjadi menarik, sisi yang lain ini menjadi cukup genting ya, sampai-sampai Joe Biden, Presiden Amerika Serikat itu mengadakan rapat mendadak dengan National Security Council-nya ya, Dewan Keamanan Nasional mereka ya, Pentagon dan jenderal-jenderal tentara Amerika lainnya ya, semua membahas tentang isu ini ya, Iran yang sudah mulai menyerang ya Israel secara terang-terangan, terutama ini karena ya diawali dari Israel yang ya entah terlepas itu betul-betul Israel atau bukan ya, tapi berita yang tersebar itu mengatakan itu serangan Israel ya kepada kedutaan besar Iran yang ada di Syria ya, terutama karena Syria ini kan berbatasan langsung dengan Israel ya, dan sebelum-sebelumnya baik di konflik yang sekarang ya maupun yang konflik yang lama ya, sebelum konflik ini ya, Israel sering berhadapan-hadapan ya, atau saling menyerang satu sama lain dengan grup Hizbullah yang ada di Syria atau Suriah ya. Kemarin ketika eskalasi konflik ya ataupun penyerangan oleh pihak Israel kepada orang-orang Palestina di Gaza ya, Hizbullah itu juga turut andil ya di dalamnya, juga menyerang Israel, dan Israel pun menyerang balik kepada Hizbullah ya. Hizbullah ini kalau dari berita yang saya baca itu merupakan organisasi yang di-backing oleh negara Iran ya. Nah, itu Hizbullah, dan ada juga berita sebelum-sebelumnya ya, yaitu kelompok Houthi yang ada di Yaman itu melakukan penyerangan-penyerangan terhadap kapal-kapal yang disinyalir merupakan kapal dari Amerika Serikat atau negara-negara yang mendukung Israel ya. Itu juga cukup panas di kemarin-kemarin ya. Nah, sekarang lebih panas lagi, lebih parah lagi karena Iran yang sebelumnya tidak melakukan konfrontasi langsung ya dengan Israel, itu akhirnya melakukan konfrontasi langsung, dan kayaknya beberapa jam yang lalu atau tadi pagi ya waktu Indonesia Barat, Israel mengirimkan atau meluncurkan drones atau rudal begitu ya kira-kira ya. Saya kurang tahu pastinya apa itu, yang pasti untuk menyerang Israel secara langsung. Banyak hal yang terjadi ya. Israel sendiri memiliki sistem yang disebut dengan dome ya. Saya kurang tahu bahasa istilah atau nama pastinya ya, pokoknya semacam dome ya, yang tujuannya untuk menangkal serangan rudal, serangan drone dari negara lain atau dari jarak jauh. Itu pertama kali saya ketahui sejak serangan Hamas kepada Israel ya, pada 7 Oktober ya kalau nggak salah 2023 kemarin ya, pertama kali atau awal mulanya Israel menyerang Gaza ya atau Palestina. Jadi dom itu lumayan efektif ya untuk menangkal rudal-rudal Hamas pada waktu itu, dan sekarang digunakan lagi oleh Israel untuk menangkal serangan drone maupun rudal yang dikirim oleh Iran. Nah, ini
menjadi suatu keprihatinan dan ketakutan ya masyarakat dunia. Yang cukup disayangkan adalah Joe Biden. Joe Biden itu langsung ya, tidak sampai 24 jam langsung mengkondem atau mengutuk serangan Israel itu, serangan Iran kepada Israel itu. Ini yang cukup disayangkan. Kenapa dulu ketika Israel menyerang Palestina, ya Gaza, ya bahkan membabi buta sedemikian rupa, tidak pernah sekalipun Joe Biden dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya ya, terutama yang merupakan pendukung dari Israel ini mengutuk Israel, ya. Padahal sudah jelas sekali, yaitu terutama telah membunuh dan membunuh ya hampir 60.000 warga Palestina. Itu yang cukup disayangkan. Dan sekarang sepertinya akan lebih memanas lagi ya untuk kemudiannya. Dan ini menjadi indikasi bagi sebagian kalangan ya, baik para pemimpin dunia itu ya, maupun para pengamat internasional, yaitu indikasi akan terjadinya perang dunia ketiga, gitu ya. Jadi dari dulu sebenarnya sudah sering diamati atau diprediksi akan terjadinya perang dunia ketiga, terutama dimulai dari Israel ini ya, konflik Israel, konflik Timur Tengah ini. Dan indikasi akan terjadinya perang dunia ketiga ini lebih menguat lagi ketika seandainya nanti ya Amerika dan para pendukungnya ya, Inggris, Prancis dan seterusnya, termasuk Jerman juga, itu akhirnya membackup Israel. Entah, saya tidak tahu apakah mengirimkan senjatanya ya seperti yang mereka lakukan selama ini kepada Palestina. Itu akan terjadi juga ya. Entah bahkan mungkin dalam bentuk mereka mengirimkan pasukan ya kepada Iran atau menyerang Iran. Nah, itu akan lebih parah lagi. Tapi kayaknya tidak akan sampai segitunya ya, mereka juga tidak akan gegabah, terutama karena Iran ini kan juga di backup oleh negara-negara lain ya, terutama seperti Rusia, Cina dan Korea Utara. Nah, mereka juga tidak gegabah kalau mereka menyerang Iran, kemungkinan Rusia, Cina dan Korea Utara akan membackup dan akan terjadi peperangan di Iran ataupun Israel secara lebih masif lagi. Nah, saya ingin sedikit kembali ya. Jadi terutama saya ingin menyampaikan sedikit pendapat saya tentang konflik yang terjadi ini ya. Dulu ketika Gus Dur masih hidup, saya cukup tertarik dengan pandangan Gus Dur ya, terutama ketika dia menjadi presiden, yaitu bahwa konflik yang terjadi di Israel dan Palestina itu sebenarnya lebih kepada konflik internal ya, antara tetangga gitu. Di satu sisi Palestina ataupun para pendukung Palestina itu tidak bisa begitu saja menolak atau menghapus negara Israel. Ya, itu terutama yang saya dapatkan dari pemahaman Gus Dur ya. Nah, masalahnya Hamas dan pendukung-pendukungnya itu ingin Israel ini dihapuskan, gitu ya. Tidak ada negara Israel. Seluruh tanah yang ada di situ ya, di tanah Palestina dan Israel itu harus menjadi tanah Palestina. Itu yang jadi masalah utama ya. Nah, ini tentu tidak akan diterima oleh pihak Israel gitu ya. Dan Israel pun akhirnya melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau bisa seluruh tanah itu menjadi tanah dia, tanah Israel. Nah, ini yang sulit sekali untuk dipertemukan. Yang orang Arab ini ya, Arab Palestina dan terutama pendukung Hamas itu ingin menghapuskan Israel, yang satu juga ingin menghapuskan Palestina. Dan ini sampai kapanpun tidak akan bisa ditemukan, teman-teman. Kalau intinya adalah saling menghapuskan. Nah, makanya dari dulu dan saya sepertinya setuju dengan pandangan itu, yaitu solusinya cuma satu, two state solution, gitu ya, kira-kira ya. Dan saya setuju dengan pandangan itu, ya.
sayangnya ya, ketika sekarang Arab Palestina itu sudah mengendur dan apa ya, terutama dukungan dari negara lain itu sudah berkurang, akhirnya Israel lebih parah sekarang ya. Dan itu terbukti dari serangan Israel terhadap Gaza, membombardir Gaza sedemikian rupa gitu ya, hancur semuanya, bangunan sudah tidak berbentuk rupa, dan sudah banyak juga casualties-nya gitu ya, yaitu masyarakat sipil yang mati, meninggal karena serangan Israel itu, baik dari wanita, orang tua, anak-anak apalagi ya. Dan saya melihat seringkali, beberapa kali video-video bagaimana IDF ya, Israel Defense Force atau tentara Israel itu tidak punya belas kasihan sedikit pun kepada orang-orang Palestina. Bahkan sepertinya dijadikan mainan ya, ditembak mati di tengah jalan, dan barang-barangnya dijadikan gurauan dan seterusnya. Jadi di satu sisi Hamas itu attitude-nya juga dan juga semangatnya itu tidak bagus. Israel pun begitu juga. Sayangnya Israel ini didukung oleh Amerika, didukung oleh negara-negara barat, dan memiliki teknologi persenjataan yang komplit dan kuat. Nah, itu yang disayangkan ya. Saya tidak tahu apakah memang ini strategi dari Hamas ya, memang tujuannya agar Israel itu membabi buta, membombardir Gaza sedemikian rupa ya, memang tujuannya. Dan mungkin saya tidak tahu, karena jarang sekali ada pemberitaan atau penjelasan dari pemimpin Hamas ya, yang katanya sekarang lagi di Qatar. Nah, itu jarang sekali mereka mempublikasikan pernyataan-pernyataan. Jadi kita tidak tahu kenapa kok mereka menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober itu. Meskipun sebenarnya yang jadi masalah itu memang sudah dari dulu ya, bahwa Israel itu melakukan apartheid ya, yaitu pemisahan atau diskriminasi terhadap orang-orang Palestina gitu ya, baik yang merupakan warga negara Israel maupun yang warga negara Palestina, yang baik yang ada di West Bank ya, sisi barat maupun di Gaza. Nah, memang itu selalu terjadi ya, yang sejak sebelum 7 Oktober itu terjadi gitu ya. Nah, jadi saya sekarang ya, kalau dulu saya memang mengharapkan perdamaian, tapi dan terutama mungkin ya karena Benyamin Netanyahu ini orangnya keras kepala, dan mungkin karena dia terancam akan dikudeta atau diturunkan atau tidak dipilih lagi oleh rakyatnya untuk menjadi Perdana Menteri atau pemimpin Israel gitu ya, maka dia membuat hal-hal seperti ini ya. Jadi kekacauan, chaos ini. Ini kan salah satu strategi politisi ya, ketika ada kemungkinan dia tidak terpilih lagi ya menjadi pemimpin, maka dibuatlah chaos begitu. Inilah yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu. Nah, saya memandang bahwa Israel ini memang sudah keterlaluan sekarang ya. Kalau dulu saya yang merupakan pendukung Gus Dur ini juga setuju dengan two state solution, dan terutama dulu Gus Dur pernah ingin mendirikan ya istilahnya mendirikan hubungan diplomasi dengan Israel gitu ya. Dan saya juga tahu maksudnya ya, terutama agar kalau memang ingin terjadinya two state solution ya, dua negara bersanding bersama-sama, maka kita juga harus mengakui Israel gitu ya. Artinya apa? Kita memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Itu tujuannya gitu ya. Dan itu harus dilakukan kalau tujuannya adalah two state solution. Sayangnya Gus Dur dilengser impian untuk memiliki hubungan diplomatik dengan Israel ini tidak terjadi. Presiden-presiden selanjutnya memilih untuk tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel ya, dan seterusnya sampai sekarang. Maka ketika konflik Israel dan Palestina ini lebih meningkat lagi,
saya jadi mulai beralih sedikit demi sedikit ya. Maksudnya yang sebelumnya saya ingin dua negara ini berdamai, tapi Israel yang keterlaluan dan menunjukkan arogansinya, termasuk Amerika ya yang membackingnya, dia hanya mengutuk Hamas dan serangan-serangan Hamas, tapi tidak pernah sekalipun mengutuk Israel gitu ya. Cukup geram jadinya saya ya. Dan saya dari dulu sebenarnya tidak terlalu suka dengan Amerika dan negara-negara barat ya. Mereka ini kan negara-negara penjajah ya kan. Dari dulu Inggris itu negara penjajah, Prancis negara penjajah, Amerika penjajah juga ya. Dan mereka sampai sekarang masih melakukan penjajahan itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Kalau dalam konteks Indonesia, Amerika menjajah Indonesia sebenarnya masih ya. Dalam konteks apa? Yaitu kekayaan alamnya dimonopoli oleh mereka, ya kan, seperti Freeport ya, yang sekarang entah sudah bagaimana nasibnya itu ya, kayaknya hasil-hasil tambangnya sudah habis dikeruk oleh orang Amerika tuh, sehingga mereka berjaya sekarang itu. Dan juga minyak-minyak kita itu juga dikelola oleh perusahaan-perusahaan Amerika dan luar negeri dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita ini negara yang merdeka dalam tanda petik ya, yang maknanya masih semu. Begitu kira-kira. Nah, itu ditambah dengan sedemikian rupanya negara-negara barat ini ya, termasuk terutama ya, tidak hanya termasuk tapi terutama Amerika, membabi buta, menutup mata, mendukung Israel. Makanya ketika Iran ya mulai menyerang Israel, dan bahasanya bukan menyerang ya, dan ini berkali-kali saya paling tidak suka propaganda yang mereka lakukan ya, orang Amerika, orang Israel, dan juga para pendukungnya ini, termasuk media-media yang mereka miliki ini, yaitu alasannya ketika menyerang Gaza adalah Israel has the right to defend themselves. Coba, menyerang tujuannya untuk defend ya, mempertahankan dirinya. Coba logikanya di mana itu? Ya kan? Nah, itu yang sedang terjadi. Akhirnya Iran yang sebenarnya secara kenegaraan tidak ada masalah dengan Israel ya, konfrontasi secara langsung tidak ada, meskipun ada proksi-proksinya ya, seperti Hizbullah di Syria dan juga Houthi di Yaman ya, katanya ya, saya tidak tahu secara langsung apakah betul ada hubungan antara kelompok-kelompok ini dengan Iran. Tapi mungkin Mossad ya, atau intelijen Israel ini sudah tahu ya, bahwasanya proksi-proksi ini ataupun grup-grup ini merupakan proksi dari Iran ya. Mereka punya koneksi atau hubungan dengan Iran. Akhirnya mereka ya, entah betul atau tidak, Israel menyerang kedutaan besar yang ada di kedutaan besar Israel yang ada di Syria. Dan itu awal mula kenapa Iran menyerang Israel. Sebenarnya bukan menyerang ya. Kalau mau menggunakan ya, sebenarnya Iran itu sedang mempertahankan dirinya gitu ya. Iran is defending themselves from Israel gitu. Nah, ini akan lebih menarik lagi. Serangan-serangan selanjutnya kayaknya Israel akan menyerang balik Iran ya. Dan nanti kita lihat ya. Sebenarnya ini menyedihkan, tapi ya itulah ya, yang namanya perdamaian itu memang semu ya. Tidak ada perdamaian yang betul-betul perdamaian kalau di dalamnya tidak terjadi keadilan ya, terjadi diskriminasi. Apalagi di Israel dan Palestina itu terjadi apartheid, pembeda-bedaan antara orang Palestina dengan orang Israel ya. Itulah ya, perdamaian itu semu teman-teman. Jadi bayangkan ya, kalau yang diserang itu adalah kedutaan besar Amerika, kira-kira bagaimana? Pasti mereka akan membalas gitu ya. Jadi Iran tidak salah dalam konteks ini gitu ya. Itu kira-kira pandangan saya. Apapun itu yang terjadi, mudah-mudahan segera selesai konflik ini ya. Saya tidak tahu kapan konflik ini akan selesai. Kayaknya kalau Benyamin Netanyahu ini meninggal ya, kemarin dia sempat sakit, tapi ternyata oleh Allah
diberikan kesembuhan gitu ya. Ya itulah, kita tidak tahu apa yang menjadi qadarullah ya, keinginan dari Allah, terutama kejadian-kejadian ini. Dan mudah-mudahan Indonesia tetap baik-baik saja, tidak terpengaruh oleh kejadian di sana. Kalaupun memang harus terlibat perang, tujuannya adalah untuk membela diri ya. Seandainya Amerika menyerang Indonesia, Israel menyerang Indonesia, kita semua wajib mempertahankan negara tercinta kita ini. Mati pun kita harus siap. Begitu ya teman-teman, sampai jumpa lagi.